Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Juanda dengan NIM D0203240007. Saya dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu aplikasi manajemen utang. Masuk pada bagian penjelasan aplikasi. Aplikasi ini dibuat untuk membantu perusahaan dalam mengelola utang kepada supplier. Permasalahan yang terjadi di perusahaan biasanya ialah seperti pencatatan utang masih manual, seringnya terjadi kesalahan perhitungan, sulit memantau jatuh tempo, dan laporan tidak real time. Maka dari itu, aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk mencatat utang secara sistematis, mengontrol pembayaran, memonitor jatuh tempo, dan menghasilkan laporan secara otomatis. Masuk pada penjelasan role dalam aplikasi yang telah saya buat. Dalam aplikasi ini terdapat dua role utama, yaitu bagian pembelian dan bagian keuangan. Untuk bagian pembelian bertugas untuk mencatat transaksi pembelian barang, dan setiap pembelian akan menghasilkan utang. Dan untuk bagian keuangan bertugas untuk mencatat pembayaran utang yang dihasilkan dari pembelian barang tadi. Dengan adanya pembagian role ini, maka sistem jadi lebih terstruktur dan sesuai dengan dunia kerja nyata. Selanjutnya, kita akan masuk pada simulasi dari data-data yang telah diinput ke dalam aplikasi ini. Pada aplikasi ini, saya menggunakan beberapa data simulasi. Yang pertama, yaitu data barang. Bisa kita lihat di sini, untuk data barang yang telah diinput, yaitu ada 5 barang. Di sini, contohnya seperti Aqua, Le Mineral, Pristine, Club, dan Leo. Ini adalah contoh dari barang air mineral. Setiap barang di sini memiliki atribut seperti kode barang, nama barang, harga barang, dan jumlah stok yang ada di gudang. Fungsi dari data barang ini yaitu untuk mencatat stok dan digunakan saat transaksi pembelian. Selanjutnya yaitu data supplier, yaitu pemasok di sini. Contoh suppliernya seperti PT Arya Mandiri, PT Sinar Abadi, dan lain-lain. Di sini juga ada terdapat 5 pemasok. Setiap supplier juga memiliki beberapa atribut seperti ada nama, nomor HP, email, kota, dan saldo utang. Fungsi dari data supplier ini yaitu untuk mengetahui kepada siapa perusahaan memiliki utang. Selanjutnya data transaksi. Untuk data transaksi ini adalah tempat di mana kita melakukan pembelian. Seperti sini sudah ada beberapa data pembelian, ada 10 data. Di sini ada nomor transaksi, ada tanggal, jumlah utang dari transaksi tersebut, dan tanggal jatuh temponya. Di sini juga ada status pembayaran di mana 1 itu berarti belum lunas dan 2 ini sudah lunas. Fungsi dari data transaksi ini yaitu untuk sebagai inti dari pencatatan utang yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada data pembayaran. Di sini sudah ada 3 data pembayaran. Untuk atributnya seperti ada tanggal bayar, jumlah bayar, dan keterangan kepada PT mana kita bayar utang yang telah kita bayar. Fungsi dari data pembayaran ini adalah untuk mencatat pelunasan utang. Sekarang kita masuk ke bagian database yang merupakan inti dari sistem ini. Untuk tabel-tabel yang ada dalam aplikasi ini, yang pertama ada tabel barang. Dalam tabel barang ini
gunanya untuk menyimpan data dari barang-barang kita yang ada di gudang. Selanjutnya ada tabel pemasok. Dalam tabel pemasok ini isinya yaitu pemasok-pemasok yang akan menjadi pemasok barang dari yang kita beli nantinya. Selanjutnya ada beli header. Beli header ini merupakan data table dari transaksi utama pembelian. Dan untuk beli detail, ini adalah detail barang dari transaksi yang kita lakukan di beli header ini. Selanjutnya ada pembayaran utang. Untuk pembayaran utang ini adalah tabel di mana kita nantinya untuk menyimpan pembayaran hutang. Dan untuk user, tabel user ini adalah tempat untuk menyimpan akun-akun kita yang login ke dalam aplikasi itu nantinya. Jadi apabila kita registrasi, akun kita akan tersimpan di tabel user ini supaya kita kedepannya bisa login dengan akun-akun yang sudah registrasi. Dan terakhir ada tabel status pembayaran. Di sini cuma ada dua, yaitu lunas dan belum lunas. Ini fungsinya untuk tersambung ke pembayaran utang agar kita tahu nantinya ada utang yang lunas ataupun yang belum lunas. Selanjutnya itu penjelasan relasi antar tabel. Yang pertama, relasi antara tabel beli header ke pemasok. Bisa dilihat di layar. Untuk pemasok ID, ini tersambung dengan pemasok ID FK pada tabel beli header. Relasi ini menghubungkan transaksi pembelian dengan supplier. Artinya, setiap transaksi pembelian pasti dilakukan ke satu supplier. Fungsi dari relasi ini yaitu untuk mengetahui siapa pemberi utang, menghitung total utang per supplier, dan menampilkan laporan utang per kreditur. Tanpa relasi ini, kita tidak tahu utang tersebut milik supplier yang mana. Yang kedua yaitu relasi antara beli detail dan beli header. Bisa dilihat ada garis yang tersambung ini antara beli header ID dengan beli header ID FK di tabel beli detail. Relasi ini menunjukkan bahwa satu transaksi pembelian bisa memiliki banyak detail barang. Contoh, satu transaksi bisa beli 5 jenis barang. Fungsi dari relasi ini yaitu memecah transaksi menjadi detail yang lebih rinci, mempermudah perhitungan total, dan memungkinkan untuk multi-item dalam satu transaksi. Ini disebut relasi one to many. Yang ketiga yaitu relasi antara beli detail dengan barang. Jadi dari barang ID tersambung ke barang ID FK di tabel beli detail. Relasi ini menghubungkan detail pembelian dengan data barang. Artinya, setiap detail pembelian pasti mengacu ke satu barang tertentu. Fungsinya yaitu mengetahui barang apa saja yang dibeli, update stok barang secara otomatis, dan menjaga konsistensi data. Tanpa relasi ini, sistem tidak tahu barang apa yang dibeli. Yang keempat, yaitu relasi antara pembayaran utang dengan beli header. Jadi, dari beli header ID tersambung ke beli header ID FK di tabel pembayaran utang. Relasi ini menghubungkan pembayaran dengan transaksi utang. Artinya, setiap pembayaran pasti terkait dengan transaksi tertentu. Fungsinya yaitu mengetahui pembayaran untuk utang yang mana, update status menjadi lunas, dan menghindari pembayaran ganda. Ini sangat penting dalam sistem keuangan. Yang kelima yaitu relasi antara pembayaran dengan pemasok. Relasi ini menghubungkan pembayaran dengan supplier. Fungsinya yaitu mengurangi saldo utang yang ada di tabel supplier dan mencatat histori pembayaran per supplier. Selanjutnya yaitu penjelasan dari trigger yang ada di database ini. Database ini tidak hanya menyimpan data, tetapi juga memiliki otomatisasi menggunakan trigger. Yang pertama yaitu trigger di bagian pembelian atau beli header. Di sini bisa kita lihat ada
tiga trigger. Yang pertama ada after insert, after update, dan after delete. Saat transaksi pembelian ditambahkan, maka saldo utang pada supplier otomatis bertambah. Fungsinya untuk menghindari update manual dan mengurangi human error. Jadi bisa dilihat di sini untuk kodenya. Untuk trigger ini berfungsi untuk mengupdate tabel pemasok area di bagian saldo utang. Jadi nantinya saldo utang di sini akan bertambah dengan jumlah utang saat kita melakukan transaksi di beli header ini. Apa bedanya after delete, insert, dan update? Untuk after insert ini, apabila kita menambahkan sebuah transaksi, maka saat kita menginsert akan terjadi perubahan di saldo di tabel pemasok. Untuk update ini, saat kita mengedit transaksi yang sudah kita masukkan tadi, maka otomatis di tabel pemasok juga berubah jumlah dari saldo utangnya. Dan untuk delete, apabila kita mendelete transaksi yang sudah kita insert tadi, maka otomatis saldo dari hutang di pemasok tadi akan kembali ke seperti semula, seperti sebelum kita menginsert transaksi yang kita lakukan. Selanjutnya ada trigger di detail barang atau table beli detail. Di sini juga sama seperti tadi, ada after insert, after update, dan after delete. Saat detail pembelian ditambahkan, maka stok barang otomatis bertambah. Fungsinya untuk menjaga stok selalu update dan real time inventory. Jadi bisa dilihat di kodenya ini, kita mengupdate tabel barang. Jadi nantinya untuk jumlah barang yang ada di tabel barang ini akan kita tambahkan dengan kuantitas dari barang yang kita beli. Maka otomatis jumlah barang akan bertambah di tabel barang sesuai dengan transaksi yang kita masukkan. Selanjutnya ada trigger di tabel pembayaran. Seperti tadi juga ada after insert, delete, dan update. Ini untuk saldo utang berkurang. Bisa kita cek dulu kodenya. Nah, untuk ini akan mengupdate di pemasok. Karena kita membayar utang, otomatis saldo utang di tabel pemasok nanti akan berkurang, dikurangi oleh jumlah utang yang kita bayar. Selain itu juga ada update status lunas. Kan untuk di bagian beli header tadi ada yang namanya status dari transaksi kita, ada lunas dan belum lunas. Apabila pembayaran kita lunasi di bagian pembayaran utang ini, maka dengan trigger ini otomatis transaksi yang sudah lunas statusnya akan otomatis berubah menjadi lunas tanpa kita update dengan manual. Dan selanjutnya ada trigger untuk mencek halaman. Untuk fungsi dari trigger ini yaitu agar tidak terjadinya double pembayaran. Jadi saat kita sudah membayar transaksi kita sebelumnya, maka transaksi itu sudah dianggap lunas dan tidak akan muncul di tabel pembayaran utang lagi. Maksudnya tidak bisa kita bayar kembali karena sudah lunas. Dan dengan trigger ini otomatis transaksi tadi akan menghilang, tapi masih bisa kita cek di database. Selanjutnya, sebelum masuk pada demo aplikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu flowchart atau alur dari aplikasi yang telah saya buat ini. Di sini ada 3, yaitu pembeli, aplikasi, dan keuangan. Baik, kita langsung saja masuk ke pembeli dulu. Di sini kita memulai, lalu selanjutnya dari role pembeli ini tadi, role pembelian mencek barang di gudang terlebih dahulu, apakah ada barang yang kurang atau ada barang yang perlu untuk kita beli. Apabila sudah mencek
maka selanjutnya akan membuat bukti pembelian. Untuk bukti pembelian ini nanti masuk ke bagian keuangan nomor 4. Dan nantinya dari row pembelian ini akan menginput pembelian barang apa saja yang ingin dibeli di table header nanti. Masuk ke aplikasi. Jadi nanti untuk pembelian, menginput pembelian selanjutnya akan direkam oleh aplikasi dan masuk ke database pembelian. Lalu dari masuk ke database pembelian tadi, aplikasi akan mengambil data pembelian dan masuk ke nomor 2 ini. Nomor 2 ini masuk ke bagian keuangan. Jadi nanti bagian keuangan itu akan menampilkan data dari pembeliannya, apa saja transaksi-transaksi yang sudah kita beli. Dan dari keuangan ini akan mencek data pembeliannya, apa saja barang-barang dan jumlah utangnya berapa. Setelah itu dari row keuangan ini akan melakukan pembayaran hutang. Masuk ke nomor 3. Karena tadi utangnya sudah dibayar oleh keuangan, maka otomatis dari aplikasi ini akan mengupdate hutangnya. Dan hutangnya akan berkurang ke database pembelian. Melanjutkan ke yang nomor 4 tadi, dari pembeli. Untuk bukti pembeliannya masuk ke bagian keuangan. Bagian keuangan ini nanti akan memasukkan bukti pembelian ke arsip. Nanti akan diarsip sesuai dengan urutan nomornya. Dan terakhir selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian demo aplikasi. Karena terdapat 2 row dalam aplikasi ini, maka kita akan coba satu persatu. Yang pertama, kita login sebagai pembelian. Baik, sebelum kita coba, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang ada di row pembelian ini. Yang pertama, di sini langsung masuk ke bagian home atau dashboard. Di sini kita akan melihat pembelian bulanan, yaitu pembelian setiap bulan dari waktu 1 tahun. Selanjutnya master. Yang pertama ada barang. Di sini kita akan melihat barang apa saja yang ada di gudang, dari nama barang, harga barang, jumlah barang, dan total dari keseluruhan barang yang ada di gudang. Selanjutnya pemasok. Di sini adalah data pemasok. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di data-data ada nama pemasok, nomor telepon, kode pemasok, email pemasok, kota pemasok, dan saldo utang kita. Masuk ke transaksi. Karena kita role-nya pembelian, maka cuma ada pembelian dan detail pembelian. Untuk row pembelian ini tidak bisa membayarkan hutang yang kita lakukan di pembelian. Jadi di sini ada nomor transaksi, pemasok, tanggal, jumlah utang, jatuh tempo, dan status pembayarannya. Di sini yang muncul hanya status belum lunas. Untuk yang lunasnya tidak terlihat karena sudah saya atur di bagian page ini. Bisa kita lihat di sini untuk beli header di list page, kita cek di bawah sini. Nah, di bagian where ini bisa kita atur. Jadi yang akan ditampilkan di status pembayaran ID ini hanya yang ID-nya 1, atau untuk 1 ini belum lunas. Jadi selain yang ID-nya 1 itu tidak akan muncul karena cuma ada 2.
yaitu 1 belum lunas dan 2 sudah lunas, maka yang ID-nya 2 tidak akan muncul lagi di bagian pembelian ini. Tujuan dari fitur tersebut supaya kita tidak terjadi pembayaran hutang ganda, supaya tidak kedua kali untuk membayar hutangnya. Selanjutnya, detail pembelian. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga, untuk beli detail ini adalah detail dari barang-barang yang kita beli di pembelian header. Selanjutnya, laporan. Di sini untuk role pembelian cuma bisa melihat laporan dari pembelian bulanan yang kita lakukan. Jadi dalam 2027 misalnya kita sudah melakukan transaksi apa saja di tiap bulannya. Baik, langsung saja kita mulai. Misal kita di sini ingin menambahkan transaksi baru, yaitu transaksi pembelian barang. Kita klik tambahkan pembelian. Sebelum itu, karena tadi ada triggernya, kita cek terlebih dahulu. Misal kita mau pemasoknya Arya Mandiri dan untuk barangnya kita akan membeli Aqua. Kita cek terlebih dahulu pemasoknya untuk Arya Mandiri saldonya berapa. Untuk Arya Mandiri saldonya 60.000, dan untuk barang Aqua saldo jumlah barangnya 150. Baik, kita cek apakah nantinya akan otomatis bertambah atau tidak. Nomor transaksinya di sini kita cek terlebih, misal BE tahun 2027 bulan 11 dan transaksi ke 11. Untuk masuknya Arya, untuk tanggal pembeliannya 2027 bulan November. Untuk jumlahnya nanti kita isi. Kita ke sini dulu, kita ke jatuh tempo. Untuk jatuh temponya anggap aja di Desember. Misalnya di Desember, tanggal 1 Desember 2027. Barangnya Aqua. Kita enter kuantitas belinya. Kita misal mau beli 50. Untuk harga belinya semisal di 4.000. 2.000. Nah, untuk mengisi jumlah utang kita kalikan saja 2.000 kali 50. Jadinya 100.000. Baik, kita submit. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada transaksi baru, yaitu pembelian kepada PT Arya Mandiri. Kita cek terlebih dahulu di detailnya. Nah, di detail juga ada pembelian barang Aqua sebanyak 50, harga beli 2.000 dan totalnya 100.000. Kita cek apa triggernya berjalan atau tidak. Kita cek barang Aqua. Nah, berubah otomatis di sini. Jadi untuk Aqua yang awalnya 150 karena kita ada trigger tadi, otomatis bertambah jadi 200 dan totalnya jadi 1 juta. Itu hasil dari 5.000 dikali 200. Kita cek juga di pemasok. Untuk Arya Mandiri juga bertambah, yang awalnya 60.000 jadi 160.000 karena kita sudah menambahkan transaksi baru di pembelian ini tadi.
Baik, karena tadi untuk role pembelian sudah kita demokan, selanjutnya kita akan mendemokan role keuangan. Sebelumnya kita login terlebih dahulu dengan akun keuangan. Nah, untuk keuangan ini ada sedikit perbedaan dengan pembelian tadi, tapi untuk dashboardnya sama. Ini akan menampilkan pembelian bulanan dari transaksi kita. Masuk ke bagian master. Untuk di master, karena tugas untuk mencek gudang tadi hanya ada di pembelian, maka untuk keuangan ini hanya menampilkan pemasok supaya kita bisa mencek saldo utang dari masing-masing pemasok yang ada di sini. Selanjutnya ada pembelian dan pembayaran utang. Jadi untuk pembelian ini kenapa masih ada di keuangan? Karena untuk mencek transaksi apa saja yang belum lunas dari perusahaan yang telah kita lakukan di aplikasi ini. Untuk laporan terdapat lengkap semua laporannya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan untuk keuangan juga bisa mencek user di sini. Ada dua, yang tadi ada yang pembelian sama keuangan. Baik, langsung saja kita demokan. Semisal kita di sini akan melakukan pembayaran utang. Sebelumnya di sini juga sudah ada 3 pembayaran utang. Dan kita akan menambahkan transaksi baru. Tapi sebelum itu kita cek terlebih dahulu apakah triggernya berhasil atau tidak nantinya. Semisal kita akan bayar hutang dari pilar utama. Di sini pilar utama saldo utangnya ada 180.000. Kita masuk ke tambah pembayaran, nomor transaksi. Langsungnya kita cek dulu untuk pilar utama nomor transaksinya yang mana. Pilar utama mungkin yang kita pakai yang ini saja. Kita bayar yang di bulan 9, yaitu BE 2709009 yang ini. Nah, untuk pemasok dan jumlah bayar ini otomatis terisi. Bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan setelah transaksi ini. Untuk tanggal bayarnya, semisal kita 1 bulan kemudian dari transaksi, bulan 10 tanggal 1 lah. Keterangan pembayaran utang kepada PT Pilar Utama. Kita tambahkan. Baik, sudah terisi semua dan kita submit. Nah, otomatis ada transaksi baru di sini. 09009 sudah terbayarkan. Kita cek lagi di pemasok tadi. Nah, bisa kita lihat di sini pilar utama yang awalnya 180.000 tersisa 100.000 karena utangnya ada yang sudah kita bayar. Dan kita cek juga di pembelian ini apakah masih ada 09009. Nah, tidak ada karena sudah saya atur di penjelasan sebelumnya. Di bagian pembelian tadi sudah saya jelaskan, kita filter supaya yang muncul di sini hanya yang berstatus belum lunas. Untuk yang sudah lunas tidak akan muncul di pembelian ini. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa di sini bisa muncul secara otomatis sesuai dengan nomor-nomornya. Jadi di sini tersambung, untuk pemasoknya tersambung ke pemasok, dan untuk jumlah bayarnya ini tersambung ke transaksi pembelian.
Nah, jadi otomatis mengambil jumlah utang di pembelian ini. Baik, kita masuk dulu ke pembayaran utang, ke add page, dan di sini bisa kita lihat di paling bawah. Mohon maaf, kita ke pembayaran utang, terus add page, dan ke beli header, karena nantinya kita ketika mengisi beli header maka otomatis pemasok dan jumlah bayarnya juga terisi. Kita ke paling bawah. Nah, ini ada client events. Di sini saya menggunakan tutorial yang dibuatkan oleh Bapak Romi, ada di YouTube beliau, dan ini sudah saya modifikasi supaya bisa berjalan di aplikasi saya sendiri. Jadi di sini ada API get barang Arya. Nah, ini nantinya ada kode tersendiri yang akan masuk ke folder di www kita. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, jadi nanti kita di sini akan mengisi otomatis pemasok dan isi jumlah bayar otomatis. Ini tergantung ID-nya. Jadi untuk pemasoknya otomatis terisi apabila untuk pemasok dan jumlah utang ini terisi apabila kita mengisi nomor transaksinya di bagian pembayaran hutang. Oke, bisa apabila ingin mencontoh bisa dilihat dan dimodifikasi sesuai aplikasinya masing-masing. Dan untuk API tadi bisa kita lihat di sini. Nah, ini saya buat sendiri dengan memodifikasi punya Bapak Romi juga. Kita lihat isinya. Nah, jadi di sini adalah seperti file tambahan agar untuk client event tadi bisa berjalan dengan baik, tidak ada error ataupun lain-lainnya. Bisa dilihat seperti ini kodenya. Baik, sekian dari demo sebagai pembelian maupun keuangan. Selanjutnya, karena sudah selesai demo dari kedua role tersebut, kita akan masuk ke bagian laporan. Jadi di sini terdapat beberapa laporan untuk mempermudah perusahaan melihat. Yang pertama ini sama seperti di role pembelian tadi, ada pembelian bulanan, laporan pembelian bulanan. Di sini kita bisa melihat kapan transaksinya terjadi, terus total pembelian dalam bulan tersebut, jumlah transaksinya ada berapa, dan total utangnya ada berapa. Selanjutnya ada laporan daftar utang. Nah, di sini kita bisa melihat laporan daftar utang sesuai dengan pemasoknya masing-masing. Jadi bisa kita lihat di sini ada kode, nama pemasok, kota pemasok, nomor HP-nya, dan saldo utang dari masing-masing pemasok tersebut. Selanjutnya ada laporan umur utang. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui berapa lama lagi utang-utang yang perlu kita bayarkan. Di sini ada 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, sampai lebih dari 90 hari. Di sini per pemasok. Jadi kita bisa melihat berapa utang-utang dan umur utangnya. Selanjutnya laporan utang per kreditur. Nah, di sini kita bisa melihat berapa transaksi dan total utang dari masing-masing pemasok. Ada 5 pemasok yang tadi. Selanjutnya kita ke laporan riwayat pembayaran utang. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat utang-utang yang telah kita bayar. Jadi tanggal bayarnya kapan, nama pemasoknya siapa, dan kita jumlah bayarnya berapa, serta keterangannya juga muncul di laporan riwayat pembayaran utang ini.
terakhir ada laporan jadwal pembayaran utang. Nah, di sini kita bisa melihat kapan kita sisa hari dari jumlah utang kita. Nah, di sini ada nomor transaksi, nama masuk, tanggal kita melakukan transaksi, terus jatuh temponya kapan. Nah, jadi jumlah utang di sini. Dan ini sisa hari dari hutang-hutang yang kita sebelum ke jatuh temponya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur khusus dari aplikasi ini. Yang pertama, untuk aplikasi ini terdapat real time system. Jadi semua data itu langsung terupdate. Contohnya seperti tadi di transaksi ini, apabila saya melakukan pembayaran utang, maka data-data selain di sini juga akan ikut terupdate sesuai dengan fiturnya. Seperti tadi saya membayar utang, maka otomatis di pemasok ini utangnya juga akan berkurang. Selanjutnya ada validasi data. Seperti tadi juga di bagian pembayaran utang, misalnya apabila kita sudah melakukan pembayaran, maka di sini nomor transaksinya akan menghilang dan tidak akan bisa kita bayar kembali karena sudah lunas. Tadi kita contohnya membayar di transaksi nomor 009, ini sudah tidak ada dan juga tidak muncul di pembelian sini karena sudah kita filter tadi. Dan untuk selanjutnya ada integrasi sistem, jadi semuanya ini terhubung. Misal kayak pembelian dengan pembayaran utang ini terhubung dengan nomor transaksi, jadi bisa terhubung ke sini. Dan juga dengan trigger tadi juga bisa terhubung ke saldo-saldo yang ada di sini supaya bisa berkurang ataupun bertambah apabila kita edit. Baik, untuk penjelasan dari fitur khusus mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari penjelasan saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.